Selamat datang di perkuliahan Matematika 3. Hari ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat luas permukaan dan volume prisma, yaitu prisma segi N dan tabung. Prisma. Prisma merupakan bangun ruang yang mempunyai sepasang sisi kongruen dan sejajar serta rusuk-rusuk tegak yang saling sejajar. Contoh bangun prisma yaitu prisma segi 3, prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6, dan tabung. Prisma segi N. Unsur prisma segi N yaitu sisi atau bidang. Prisma segi N memiliki jumlah sisi sebanyak N ditambah 2. Contohnya, prisma segi 3, maka jumlah sisinya adalah 3 ditambah 2 sama dengan 5 sisi atau 5 bidang. Coba kita buktikan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Contoh selanjutnya untuk prisma segi 4, maka jumlah sisinya adalah 4 ditambah 2 sama dengan 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, sisi atau bidang dari prisma segi N adalah N ditambah 2. Unsur selanjutnya yaitu rusuk. Prisma segi N memiliki jumlah rusuk sebanyak 3N atau 3 dikali N. Contohnya pada prisma segi 3 jumlah rusuknya adalah 3 dikali 3 sama dengan 9. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contoh selanjutnya pada prisma segi 6 maka jumlah rusuknya adalah 3 dikali 6 sama dengan 18. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi, prisma segi N memiliki jumlah rusuk sebanyak 3N. Titik sudut. Prisma segi N memiliki jumlah titik sudut sebanyak 2N atau 2 dikali N. Contohnya pada prisma segi 3 jumlahnya adalah 2 dikali 3 sama dengan 6 titik sudut. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada prisma segi 5 jumlahnya adalah 2 dikali 5 sama dengan 10 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi, prisma segi N memiliki jumlah titik sudut sebanyak 2N. Selanjutnya, diagonal bidang atau sisi. Prisma segi N memiliki jumlah diagonal bidang sebanyak N dikali hasil dari N dikurangi 1. Contohnya pada prisma segi 3, maka jumlahnya adalah 3 dikali hasil dari 3 dikurangi 1, maka sama dengan 6. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contoh selanjutnya pada prisma segi 4, maka jumlahnya adalah 4 dikali hasil dari 4 dikurangi 1, sama dengan 12. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi, jumlah diagonal bidangnya adalah N dikali hasil dari N dikurangi 1. Diagonal ruang. Prisma segi N memiliki jumlah diagonal ruang sebanyak N dikali hasil dari N dikurangi 3. Contohnya pada prisma segi 3 jumlahnya adalah 3 dikali hasil dari 3 dikurangi 3, maka sama dengan 0. Prisma segi 3 tidak memiliki diagonal ruang. Untuk prisma segi 4, jumlahnya adalah 4 dikali hasil dari 4 dikurangi 3, maka sama dengan 4. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4.
Jadi diagonal ruang hanya dimiliki oleh prisma segi N dengan N lebih dari 3. Untuk prisma segitiga tidak memiliki diagonal ruang ya. Bidang diagonal. Prisma segi N memiliki jumlah bidang diagonal sebanyak. Jika N sama dengan ganjil, maka rumusnya adalah setengah N dikali hasil dari N dikurangi 3. Jika N sama dengan genap, maka setengah N dikali hasil dari N dikurangi 1. Untuk prisma segitiga, karena N sama dengan ganjil, maka kita gunakan rumus setengah N dikali hasil dari N dikurangi 3. Maka jawabannya adalah 0. Prisma segitiga tidak memiliki bidang diagonal. Untuk prisma segi 4, karena genap, maka kita masukkan rumus setengah N dikali hasil dari N dikurangi 1. Maka jawabannya adalah 6. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, untuk prisma segi N, jumlah bidang diagonalnya hanya dimiliki jika N lebih dari 3. Untuk prisma segitiga tidak memiliki bidang diagonal juga ya. Jaring-jaring prisma. Jaring-jaring prisma merupakan sisi atau bidang bangun prisma yang direntangkan mengikuti rusuk-rusuknya. Berikut ini contoh dari jaring-jaring prisma. Luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma merupakan total seluruh luas yang menutupi sisi bangun ruang prisma. Contohnya, sebuah prisma segitiga pada gambar di samping memiliki 2 bangun berbentuk segitiga dan 3 bangun berbentuk persegi panjang. Maka luas permukaannya 2 dikali luas segitiga ditambah 3 dikali luas persegi panjang. Sama dengan 2 dikali luas alas ditambah 3 dikali luas sisi tegak. Maka luas permukaan prisma adalah 2 dikali luas alas ditambah N dikali luas sisi tegak. Volume prisma. Masih ingatkah kalian cara mencari luas segitiga? Rumus luas segitiga adalah setengah dikali A dikali T, atau setengah alas dikali tinggi. Perhatikan contoh berikut. Sebuah prisma segitiga pada gambar di samping memiliki alas dan atap kongruen yang berbentuk segitiga, serta tinggi yang sama di ketiga sisi tegaknya. Volume prisma menyesuaikan bentuk dari alasnya. Jika alasnya segitiga, maka volumenya hasil dari setengah dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga dikali tinggi prisma, atau luas segitiga dikali tinggi prisma. Jadi untuk volume prisma rumusnya adalah luas alas dikali tinggi prisma. Contoh. Tentukanlah luas permukaan dan volume prisma di samping. Untuk luas permukaannya, karena rumusnya adalah 2 dikali luas alas ditambah 3 dikali luas sisi tegak, maka tinggal kita masukkan ukuran yang sudah tersedia. Maka jawabannya adalah 220 cm persegi. Untuk volumenya, rumusnya adalah luas segitiga dikali tinggi prisma. Karena luas segitiganya adalah 20 cm dan tinggi prismanya adalah 12 cm, maka volumenya adalah 240 cm3. Jadi, untuk luas permukaan bangun tersebut adalah 220 cm persegi dan volumenya adalah 240 cm3. Tabung. Unsur tabung. Tabung memiliki 3 sisi, yaitu sisi alas atau atap atau tutup, sisi selimut, dan sisi alas. Unsur selanjutnya yaitu rusuk. Tabung memiliki 2 rusuk yang melingkar, yaitu rusuk di sisi atas atau bisa disebut atap atau tutup, dan rusuk di bagian alas. Karena tabung memiliki alas dan atas yang berupa lingkaran, maka sifat tabung adalah tabung tidak memiliki titik sudut.
tidak memiliki diagonal bidang, tidak memiliki diagonal ruang, dan tidak memiliki bidang diagonal. Jaring-jaring tabung. Jaring-jaring tabung merupakan sisi atau bidang bangun tabung yang direntangkan mengikuti rusuk-rusuknya. Berikut ini adalah jaring-jaring tabung. Luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung merupakan total seluruh luas yang menutupi sisi bangun ruang tabung. Sebuah tabung memiliki 3 sisi, yaitu bagian alas dan atas yang berupa lingkaran, serta selimut yang berupa persegi panjang, dengan panjangnya adalah keliling lingkaran, dan lebarnya adalah tinggi tabung. Maka luas permukaannya 2 dikali luas lingkaran ditambah luas persegi panjang. Kita tinggal masukkan rumusnya, 2 dikali pi r kuadrat ditambah panjang dikali lebar. Jadi, rumus luas permukaan tabung adalah 2 pi r kuadrat ditambah panjang dikali lebar. Volume tabung. Sebuah bangun tabung memiliki 2 sisi berupa lingkaran yang menjadi alas dan atapnya, 1 persegi panjang yang menjadi sisi selimutnya. Tabung sejatinya juga merupakan bangun prisma yang mempunyai alas dan atap kongruen yang berbentuk lingkaran. Maka volume tabung sama dengan volume prisma, yaitu luas alas dikali tinggi. Karena luas alasnya berbentuk lingkaran, maka rumusnya adalah pi r kuadrat. Dan tingginya bisa disimbolkan dengan T. Maka volumenya adalah pi r kuadrat dikali T. Contoh, tentukanlah luas permukaan dan volume tabung berikut jika diketahui R sama dengan 7 cm. Untuk luas permukaannya, tinggal kita masukkan rumusnya, maka akan ditemukan jawabannya adalah 528 cm persegi. Sedangkan volumenya adalah pi r kuadrat dikali T, di mana hasilnya adalah 3080 cm3. Sekian dan terima kasih, semoga dapat bermanfaat.